Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noval Sartono dan kali ini saya akan share terkait dengan materi vektor dan skalar pada mata kuliah analisis vektor. Ini pada slide ini saya hanya akan menjelaskan terkait dengan pengenalan apa itu vektor dan skalar dan bagaimana konstruksi vektor itu sendiri. Oke, teman-teman, tentunya teman-teman sudah pernah mendengar istilah vektor sejak zaman SMA ya, dan pada kuliah ini kalian juga pernah mendapatkan sedikit materi pengenalan vektor itu pada mata kuliah aljabar linier. Dan maka pada mata kuliah ini kita akan mencoba untuk memperdalam lagi terkait dengan vektor dan skalar. Oke, kita lanjut. Ya, kita bahas dulu terkait dengan sejarahnya dulu nih. Ini sedikit sejarahnya. Sebenarnya sejarahnya panjang terkait dengan vektor. Kita mulai dari satu tokoh ini, Mobius. Mobius adalah orang yang menemukan sistem vektor dalam publikasi yang berjudul, saya tidak bisa membacanya ini, Der Barcentrisch Kalkul, mungkin kayak gitu ya cara bacanya, tapi saya nggak tahu. Oke, pada tahun 1827 yang mempelajari tentang transformasi garis dan irisan kerucut yang nantinya menuju ke arah konsep besaran terarah menggunakan segitiga ABC. Nah, pada tahun 1837, Mobius mempublis sebuah buku tentang statik di mana dia secara gamblang gitu ya, secara gamblang gitu, bukan gambling, malah judi itu gambling ya. Gamblang menyatakan idenya terkait penyelesaian masalah vektor menggunakan dua sumbu koordinat gitu. Kalau Mobius ini terkenal sama lingkaran Mobius ya, teman-teman bisa bisa Google itu, Mobius, keren. Nah, berikutnya pada tahun 1832, kolega Mobius yaitu Belavritis publikasikan sebuah buku geometri yang berfokus pada topik yang sama terkait dengan pendefinisian garis AB dan garis BA adalah dua garis yang berbeda. Artinya bahwa sebelumnya dikenal bahwa AB dan BA itu sama saja, tapi ketika ada vektor di mana garis AB dan BA itu adalah dua buah garis yang berbeda karena yang membedakan adalah arahnya membuat dia menjadi dua garis yang berbeda. Makanya kita ketika sebuah besaran memiliki arah kita sebut sebagai vektor. Sedangkan kalau misalnya cuma besaran saja, yaitu kita sebut sebagai skalar. Tapi kita lebih detailnya di sini coba. Nah, misalnya kita coba ke sini ya. Vektor, sebuah kuantitas yang memiliki arah dan besaran. Jadi dia harus punya besaran dulu, habis itu juga punya arahnya. Dia arahnya kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Fungsinya dalam menentukan posisi dari suatu titik ke titik lainnya. Dalam konteks ini, vektor sangat bergantung pada sistem koordinat. Contoh percepatan, kecepatan, gaya, momentum, dan bidang magnet gitu. Kadang kan kalau misalnya percepatan itu kan bisa melambat, bisa arahnya melambat atau arahnya uh, menjadi cepat dan lain sebagainya, maka dia memiliki arah. Oke, jadi besarannya kalau misalnya kita lihat bahwa ini arahnya dari A ke B dan besarannya adalah sekian. Jadi arahnya sekian, arahnya ke sana, kanan, dan besarannya sekian. Maka dia dinamakan vektor. Oke, berikutnya, sedangkan skalar itu pada sebuah konteks tertentu hanya memiliki besaran saja dan tidak memiliki arah. Skalar tidak bergantung pada sistem koordinat. Contohnya adalah massa, waktu, temperatur, dan volume. Gitu. Jadi kalau kita mengatur waktu kita tidak perlu menggunakan koordinat gitu. Sedangkan sama juga dengan temperatur, massa atau volume. Oke, kita lanjut. Kita bahas sekarang, tadi kita terkait pendefinisian vektor dan skalar. Sekarang kita masuk ke ruang vektor. Ruang vektor adalah suatu himpunan vektor V yang dilengkapi dengan dua operasi, yaitu operasi penjumlahan vektor dan operasi perkalian vektor. Nah, kita coba garis bawahi. Ruang vektor itu adalah sebuah himpunan. Himpunan yang dia harus memenuhi 10 aksioma ini yang di bawah nih. 10 aksioma yang di bawah ini. Oke. 10 aksioma yang di bawah ini, dan di sini dia menggunakan operasi penjumlahan vektor dan operasi perkalian skalar. Nah, misalnya ini K itu skalar, L itu skalar, vektornya ada UV dan seterusnya. Apa itu aksiomanya? Yang pertama adalah UV, bisa diketahui UV elemen V, maka U plus V juga harus dalam elemen V atau closure ya, tertutup ya dia operasi. Tertutup. Berikutnya ada bersifat komutatif, misalnya kalian operasikan U plus V harus sama dengan V plus U gitu. Habis itu ini bersifat berikutnya, yaitu yang ketiga adalah U plus V plus W itu harus sama dengan U plus V plus W. Habis itu jika terdapat O elemen dari V sehingga setiap U elemen V berlaku 0 plus U sama dengan U plus 0 gitu. Berikutnya untuk setiap U elemen V terdapat negatif U,
elemen V, sehingga U plus negatif U sama dengan negatif U plus U gitu. Nah, jika ada K U elemen V untuk sembarang K elemen R dan untuk setiap U elemen V, jadi intinya bahwa perkalian skalar dengan vektor itu juga harusnya ada di vektor juga. Karena perkalian skalar misalnya panjang vektor adalah 2 misalnya, maka dia juga harus ada di dalam himpunan ruang vektor tadi itu. Berikutnya, kalau misalnya kita nomor 7 itu perkalian skalar K terhadap dua penjumlahan vektor U dan V dijumlahkan, maka hasilnya adalah KU dan KV. Berikutnya, jika ada dua skalar K plus L dikalikan U, maka KU plus LU. Ada juga KLU, maka hasilnya adalah KLU. Dan misalnya ada 1U plus U, maka untuk setiap U elemen V ini berlaku gitu. Oke, teman-teman, maka berdasarkan itu muncul sebuah teorema untuk setiap n anggota bilangan bulat positif, bilangan bulat positif, maka berlaku R pangkat n adalah ruang vektor. Saya ulangi lagi. Jadi untuk setiap n anggota bilangan bulat positif, maka berlaku R pangkat n adalah di ruang vektor. Kita coba ini pembuktiannya. Akan ditunjukkan bahwa penjumlahan dua vektor di R menghasilkan suatu vektor di Rn juga. Jadi misalnya kita definisikan U seperti ini. Ini adalah elemen-elemen dari U, elemen vektor U pertama, vektor U dan seterusnya, habis itu V juga sama, seterusnya. Ketika dijumlahkan dia juga masih di dalam R, maka dapat disimpulkan bahwa U1 dan seterusnya elemen dari R pangkat N, maka sehingga terbukti bahwa dia tertutup. Akan ditunjukkan bahwa berlaku hukum komutatif pada penjumlahan dua vektor. Nah, itu jumlah seperti ini ya, jumlahkan hasilnya jadi kembali. Nah, akan ditunjukkan berlaku sifat asosiatif pada penjumlahan vektor. Nah, dia kayak gini, habis itu juga seperti ini, sama seperti ini. Akan ditunjukkan bahwa vektor 0 merupakan vektor identitas pada operasi penjumlahan vektor di Rn. Jadi kalau misalnya vektor 0 terus kayak gini, sehingga penjumlahannya itu tetap menghasilkan U juga gitu. Nah, itu vektor 0 ini disebut sebagai adalah vektor identitas pada penjumlahan vektor. Identitas pada penjumlahan. Kalau identitas pada perkalian kan 1. Oke. Akan ditunjukkan bahwa negatif U adalah vektor inverse dari vektor U, maka kita min U seperti ini kita definisikan sehingga dapat dinyatakan sebagai U plus min U seperti ini. Itu bisa kita balik menjadikan 0 ya, karena dipenuhi U sama dengan 0, maka dapat dinyatakan bahwa vektor U merupakan vektor inverse untuk menjumlah vektor R pangkat N. Akan ditunjukkan perkalian vektor di R pangkat N dengan suatu skalar K akan menghasilkan suatu vektor di R pangkat N, misalnya seperti ini. Kita kalikan terhadap U, maka kita juga bisa tahu bahwa KU ini adalah bagian dari R pangkat N. Akan ditunjukkan bahwa berlaku hukum distributif perkalian dan skalar. Jadi kalau KU plus V jadi KU seperti ini, habis ini masing-masing 1, ini hasilnya adalah KU plus KV. Nah, berikutnya yang K plus LU ini sama konsepnya seperti dia. Jadi, maka dia juga kembali seperti ini, sehingga dipenuhi KLU dan KLU gitu, berlaku pada R pangkat N. Sedangkan kalau misalnya KLU ini kita kalikan, maka juga hasilnya juga sama. Nah, akan ditunjukkan bahwa skalar ini adalah elemen identitas untuk perkalian. 1 kali U dan seterusnya hasilnya adalah U berlaku pada R pangkat N. Nah, maka terbukti karena 10 aksioma itu sudah memenuhi, maka terbukti bahwa R pangkat N adalah suatu ruang vektor. Nah, ini pembuku ini saya ambil dari bukunya Bu Ari Kusumatuti, analisis vektor kajian teori dengan pendekatan Al-Quran dan Malang Press. Oke, berikutnya sekarang kita bahas ke aljabar vektor. Adalah operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian secara aljabar untuk vektor gitu ya. Jadi operasinya ada 3 itu. Nah, vektor di dimensi 2 yaitu kan kita tahu kalau dimensi 2 itu ada A1, A2 ya. Vektor dimensi 3 berarti ada 1, A2, A3, dan kalau misalnya dimensinya N berarti ya A1, A2, A3 sampai AN. Maka A1, A2, A3 kita sebut sebagai komponen dari A elemennya. Representasi dari A itu adalah sebuah garis. Misalnya kita dari AXY ke BX plus A1 plus YA plus Y plus A2 gitu. Jadi kalau misalnya ada AX, AXY, habis itu dia adalah awalan dari vektor dari AB dengan vektornya adalah A1, A2, maka kita tinggal jumlahkan terhadap X dan Y-nya. Representasi khusus dari A adalah sebuah garis lurus dari O ke PA1, A2, ini representasi khususnya. Seperti ini.
Dan ini disebut sebagai vektor posisional dari PA1 dan A2 gitu. Jadi ini adalah vektor posisionalnya. Oke. Tentukan sebuah vektor yang direpresentasikan dengan sebuah garis lurus dari ini. Nah, ini caranya gimana? Caranya ya adalah kita tentukan selisihnya saja. A ke B, berarti kan kalau kayak gitu kita kurangkan saja 3 min 3, jadi vektornya misalnya taruhlah vektornya namanya A gini ya. A itu dia oke. Habis itu min 3, min 2, min 5. Habis itu 1 min 5, 6. Habis itu 1 min 0, 1. Nah, menentukan vektor ini itu harus dari yang terakhir ke dikurangi yang awal gitu, karena kita tahu bahwa akhirnya itu ada di mana, maka dia bentuknya seperti itu, arahnya akan seperti itu. Oke. Itu untuk menentukan dengan sebuah garis lurus. Jadi kita tentukan sebuah vektornya seperti ini ya. Oke, lanjut. Oke, dua vektor A, B disebut sama jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika besaran dan arah keduanya sama. Jadi kalau misalnya vektor A sama dengan B jika dan hanya jika A besaran A atau norma NA-nya. Kayak gini besaran kita baca sebagai norma ya, N atau harga mutlak ya, kita bisa representasikan dengan ini. Kita bisa representasikan dengan ini, maka A sama dengan B harus keduanya sama, besarannya sama. Habis itu arahnya juga sama. Jadi kalau misalnya besarannya dia ke sana, besarannya sepanjang ini, arahnya ke sana, di sini juga harus besarannya sepanjang ini, arahnya ke sana, sama. Oke, dua vektor A dan B memiliki besaran yang sama namun memiliki arah yang berbeda, dapat dinotiskan seperti ini. Jadi besarannya sama, tapi arahnya beda, tinggal dikasih tanda negatif aja, tanda negatif. Dan dia harus saling berlawanan ya. Oke. Nah, panjang vektor. Sekarang kita mencoba untuk menghitung panjang vektor. Panjang vektor A, yaitu ada 1, A2, A3 adalah, kita lambangkan dengan ini panjang vektornya A. Nah, itu kita kan komponennya ada 1, 2, 3, 1, A2, A3. Nah, ini kita panjangkan dengan ini. A1, A2, A3. Dapat dari mana? Dapat penggunaan konsep Pythagoras biasa. Yang saya yakin teman-teman pernah pelajari di geometri analitik ruang. Di pengenalan saya yakin. Nah, jadi karena dia di dimensi 3 ya, karena dia di dimensi 3 maka dia ada A1, A2, A3 gitu. Pythagoras biasa saja. Gitu. Nah, berikutnya jarak antara dua vektor. Jarak antara dua vektor A dan B, maka ini A1 ini itu kan hanya kalau misalnya dia panjang vektor dari origin ke suatu titik tertentu ya. Nah, kalau misalnya dia jarak antara dua vektor, maka kita bisa menggunakan A min B seperti ini, maka B1 min A1 dan seterusnya. Ini dan seterusnya seperti ini. Rumusnya dapat dari mana? Ya dapat dari konsepnya seperti ini sama dari sini. Gitu. Dapatnya dari sini. Nah, ini kan ada 1 A2 dan seterusnya, B1 B2 dan seterusnya. Nah, kan bisa dihitung jaraknya. Oke. Nah, jaraknya dapat dari mana ya? Selisih dari B1 kurangi A1, B2 kurangi A2, B3 kurangi A3, itu selisihnya. Gitu. Oke, terus penjumlahan vektor. Jika diberikan vektor A, B ini di dimensi 2, lalu A plus B dapat didefinisikan sebagai A plus B seperti ini. Untuk vektor ini di dimensi 3 dapat ditentukan dengan cara yang sama. Nah, maksudnya seperti ini. Ketika kita A-nya itu vektornya adalah A1, A2, artinya taruhlah kita bisa bilang XY-nya ya. Anggap aja ini XY-nya. A1-nya dia ke sana, habis itu A2-nya ke sini, Nah, ini dapat A-nya. Habis itu dia ditambah B1, B2. B1-nya berapa? Misalnya B1-nya adalah ternyata dia ke kiri gitu. Habis itu B2-nya naik gitu. Nah, ini adalah titik akhirnya. Maka vektor akhirnya adalah dia A plus B itu ini. Gitu ya. Ini A plus B-nya. Nah, jika C skalar dan A1, A2 perkali vektor nih. Jika C ada skalar dan A adalah vektor dengan komponen A1, A2, maka vektor CA dapat didefinisikan sebagai CA, CA1, CA2. Artinya gini, ketika ada A itu panjangnya sekian, C-nya 2 misalnya, berarti dia dapat panjang 2 kalinya dia dengan
arah yang sama. Jadi kalau misalnya jadi dengan arahnya yang sama. Jadi kalau misalnya 0 sampai A gini, ya nanti juga di sini juga sama. 5 panjangnya 2 kali lipat dari dia. Kalau 3 berarti 3 kali lipat dari dia, tapi arahnya harus sama. Oke. Nah, sama juga dimensi 3 logikanya. Pengurangan vektor, misalnya A-nya diberikan vektor seperti ini, X1, Y1 dan B-nya ada X2, Y2 adalah dua vektor di bidang yang sama, maka hasil dari A min B adalah X1 min X2, Y1 min Y2. Misal A-nya kayak gini, B-nya kayak gini. Yang negatif mana? Negatif B kan? Berarti dia berlawanan arah. Jadi kalau misalnya dari A sini, habis itu berlawanan arah dengan panjang yang sama. Kalau dijumlahkan arahnya ke sana. Nah, kalau dijumlah misalnya A plus B, maka arahnya akan ke sana. Nah, karena dia negatif, maka dia jadinya ke sana dengan arah yang dengan besaran yang sama, besarannya B. Oke. Maka hasilnya adalah C ini. Seperti itu teman-teman. Berikutnya. Nah, ini ada sifat-sifat vektor. Hukum-hukumnya aljabar vektor itu banyak hukumnya. Ada 6 di sini. Jika U, V, dan W adalah vektor di dimensi tertentu, K dan L adalah skalar, maka U plus V sama dengan V plus U. Oke. Tadi udah ada pembuktiannya. Dan seterusnya ini asosiatif, ini perkalian skalarnya sama seperti tadi. Ini adalah hukum-hukumnya. Oke. Habis itu kita belajar vektor basisnya, basis standarnya. Misal gini. Kita punya IK, ini harusnya IJK aja ya biar enak ya. IJK, maaf ini saya ganti aja deh biar enak, ini saya ganti IJK aja. IJK Oke, kita ganti IJK. Oke, udah kan? Jika A adalah seperti ini, maka ini adalah komponennya, vektor ini kurang tanda sini. Maka dapat ditulis sebagai A seperti ini, dan ini adalah juga sama dengan dia posisinya. Nah, ketika ini A-nya dikeluarkan, maka jadilah seperti ini. Maka dia berubah menjadi IJK. Ini adalah basis standarnya. Oke. Contohnya jika A sama dengan ini dan B, tentukan 2A plus 5B dalam bentuk IJK-nya. 2A plus 5B, yuk kita hitung bareng-bareng yuk. 2A plus 5B berarti kan 2 dikali 1,2, min 3. Setelah itu kita juga punya 5B. 5B berarti kan 5 dikali B-nya tuh J sama K-nya doang, berarti ini kan 0. J sama K-nya berarti 4,5. Nah, berarti kan 2 berarti kan ini punya, dari sini kita punya 2 ditambah 0 dalam kurung I, habis itu ditambah 4 ditambah 20, 4 ditambah 20, ini J ditambah 2 min 6 tambah 25. Ini K ya. Oke, kalau udah ya sudah, berarti kan 2I ditambah 24 C ditambah 31. Oh maaf 31 min 6 sama 25 ya, 11 tambah 19 K. Oke, udah ini jawabannya. Itu jawabannya. Oke. Berikutnya kita punya vektor unit di sini. Salah.
Oke, kita punya vektor unit di sini adalah sebuah vektor dengan panjangnya 1. Contoh IJK, jika IJK ini kan panjang 1 dan jika A adalah vektor bukan 0, lalu unit vektor A adalah U, misalnya kayak gini, sama dengan 1 per A. A-nya adalah A vektornya tadi, sedangkan A bawah itu adalah kardinalnya atau normanya N-nya, panjangnya, besarannya gitu ya. Ini vektornya. Contoh, tentukan vektor unit dari 2I, J, dan 2K. Misalnya kita mencoba untuk mencari vektor unitnya. Berarti kalau misalnya 2I, J, dan 2K, berarti kan kita cari A-nya dulu nih. A-nya mutlaknya dulu. Mutlaknya berapa? Berarti kan akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat sama dengan berapa nih? 4, 5, 4. Berarti akar 8. Bagus. Akar 9 itu sama dengan ya. Oke. Nah, nanti tulisannya menjadi 2I jadi U ya. U sama dengan 2I plus J min 2K per 3. Atau bisa tulis juga seperti ini, 2 per 3 I tambah 1/3 3 J min 2 per 3 K. Maka ini adalah vektor unitnya. Oke, ya lanjut. Nah teman-teman, ini bisa latihan soalnya bisa dikerjakan nanti. Silakan dikerjakan untuk latihan soalnya. Dan intinya bahwa nanti teman-teman bisa, saya harap teman-teman sebelum masuk kelas sudah dikerjakan dulu. Jadi nanti setelah masuk kelas tinggal maju aja ke depan. Oke, begitu untuk pertemuan untuk video kali ini, singkat saja. Berikutnya kita akan membahas terkait dengan posisi koordinat vektor pembagi gitu. Oke, kita akan bahas itu besok berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.